bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Jose Victor Les, nomor induk mahasiswa 2308200011, Prodi Teknik Informatika. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer tadi disebut dengan IMK atau dengan bahasa Inggrisnya adalah Human Computer Interaction (HCI). Interaksi manusia dan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem komputer maupun sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti tahu apa pengertian dari interaksi manusia dan komputer, seperti manusia dan berinteraksi komputer dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan dan memanfaatkan suatu komputer tersebut. Interaksi manusia komputer bergerak dalam bidang interdisipliner yang berfokus pada studi, desain, implementasi, dan evaluasi interaksi antar pengguna manusia dan sistem komputer. Bidang ini melibatkan pengalaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi untuk merancang sistem yang secara efektif memenuhi kebutuhan pengguna atau dalam memanfaatkan berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu komputer, ilmu kognitif, psikologi, dan sosiologi dalam mencapai antarmuka pengguna dalam kehidupan dalam menggunakan yang optimal. Dalam pengertian interaksi manusia komputer yang kita bahas tersebut, memiliki studi yang tentang mengenai desain, evaluasi, dan implementasi dari antarmuka digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Studi tentang desain itu memiliki aspek, yaitu aspek yang dipelajari meliputi kondisi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, serta desain antarmuka. Studi ini mengenai tentang tujuan utama interaksi manusia komputer itu adalah untuk membuat sistem yang lebih mudah dipahami, digunakan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Nah teman-teman, itu adalah tujuan utamanya. Tadi adalah tujuan utama interaksi manusia komputer. Sekarang adalah tujuan dasar interaksi manusia dan komputer. Memiliki 3 konsep. Yang pertama adalah efisiensi atau efisiensi. Yang kedua adalah efektif atau aktivitas. Dan yang ketiga adalah kepuasan pengguna. Efisiensi adalah mengurangi waktu dan usaha pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Sedangkan efektivitas adalah memastikan pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan sistem yang ada. Nah, yang ketiga adalah kepuasan pengguna ialah memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan bagi penggunanya. Itu adalah tujuan dasar dalam interaksi manusia dan komputer. Tadi kita membahas tujuan dasar interaksi manusia dan komputer yang memiliki 3 konsep, tapi ada 2 konsep yang utama dalam penting interaksi manusia komputer. Yang pertama adalah efisiensi atau efektif. Nah, efisiensi itu bisa diperjelaskan dalam cara untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, serta minimalkan penggunaan sumber daya. Sumber daya ini yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dilihat dari seberapa besar sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, efisiensi itu bisa juga dalam penggunaan sehari-hari, seperti dapat diartikan sebagai kondisi di mana semua hal berjalan secara pas
tanpa ada pemborosan dalam segi waktu, energi, dan pikiran. Konsep pertama itu hampir sama dengan konsep kedua, yaitu efektif. Efektif itu diperjelaskan sebagai berhasilnya dalam pekerjaan atau mencapainya suatu pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari dan memiliki hasil yang diinginkan. Kata efektif itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektif diartikan sebagai 3 pengertian. Yang pertama adalah ada efeknya, ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya. Dan yang kedua adalah manjur atau mujarab. Dan yang ketiga adalah dapat membawa hasil, berhasil diguna. Dengan membawa hasil dan berhasil diguna itu memiliki usaha yang kita dalam kerjakan dan tindakan yang kita kerjakan. Efektif dapat diukur dari ketepatan waktu dalam menjalankannya. Efektif berbeda dengan efisiensi, tetapi efektif itu bisa juga dipersamakan dengan efisiensi. Efektif berkaitan dengan mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan pengguna dalam sumber daya yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam penggunaan efisiensi untuk mencapai hasil tersebut. Interaksi manusia komputer itu memiliki istilah dan bisa kita definisikan. Interaksi manusia dan komputer itu bisa didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan perancangan yang akan kita kerjakan dengan masa akan datang, evaluasi permasalahan, dan implementasi permasalahan. Sistem komputer ini memiliki interaktif dengan kegunaan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. Interaksi pada komputer ini memiliki prinsip. Pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan pengguna seramah mungkin. Dalam prinsip ini memiliki pengguna seramah mungkin dalam kita mencocok kita dalam berinteraksi manusia dan komputer dalam kegunaan dan berapa lamanya kita dalam menggunakan suatu komputer tersebut. Interaksi manusia itu memiliki pengertian dari interaksi manusia kepada komputer dengan secara antarmuka, seperti manusia berhadapan dengan komputer. Nah, apa itu user interface atau apa itu kegunaan dalam interface dalam antarmuka? Satu ialah pengertiannya tidak hanya perancangan layout, layar monitor, dan yang kedua dari sudut pandang dalam kegunaan atau pengerjaan dalam suatu penggunaan dari sudut pandang si komputer tersebut merupakan keseluruhan sistem. Dan yang ketiga ada useful, usably, dan user. Yang nomor 3 tentang pengertian interaksi manusia komputer itu yang 3 konsep useful, usably, dan user. Useful itu memiliki penjelasan detail tentang fungsional dalam berfungsional dalam pekerjaan yang mempermudah suatu pekerjaan dengan sesuatu yang akan datang. Usably itu membuktikan tentang penjelasan detail dapat mengerjakan sesuatu yang dengan mudah, mengerjakan sesuatu yang benar, atau pengertian dalam bahasa Inggrisnya adalah does the right things. Nomor 3 ada use. Use itu memiliki penjelasan detail tentang terlihatnya baik dalam pekerjaan, tersedianya suatu pekerjaan dan diterima suatu pekerjaan atau digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari kita. Dalam 3 pengertian tersebut sudah jelas dalam berinteraksi manusia dengan komputer, suatu antarmuka manusia, interaksi komputer dalam 3 kegunaan useful, usefully, dan user. Interaksi manusia pada komputer ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ialah pengguna, dan kedua komputer, dan yang ketiga adalah lingkungan. 3 komponen ini memiliki penjelasan dan pengertian masing-masing, antara lain yaitu yang pertama ialah pengguna. Pengguna ini bisa kita disebut dengan manusia yang memiliki karakteristik pengguna seperti kemampuan kognitif, keterampilan motorik,
dan pengalaman mempengaruhi interaksi dengan komputer masing-masing. Dan yang kedua ialah komputer. Komputer ini kita bisa juga disebut dengan sistem. Sistem yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunaknya dirancang untuk berinteraksi dengan manusia. Sedangkan nomor 3 ialah lingkungan atau beradaptasi. Lingkungan ini bisa kita jelaskan dalam pengertiannya ialah kondisi di mana interaksi terjadinya bisa berupa ruang fisik atau virtual. Dalam 3 komponen ini memiliki masing-masing perbedaannya. Yang itu pengguna ialah manusia, sedangkan komputer adalah sistem dan lingkungan adalah beradaptasinya. Interaksi manusia kepada komputer ini memiliki 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah aspek fisik, dan yang kedua adalah aspek psikologis, dan yang ketiga adalah aspek sosial dan kultural. 3 faktor yang mempengaruhi interaksi manusia komputer ini memiliki penjelasan dan pengertiannya masing-masing. Antara lain, yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini termasuk desain perangkat input yang disebut dengan keyboard, mouse, dan layar sentuh. Sedangkan output bisa disebut dengan monitor dan suara, dan lingkungan fisik penggunanya. Dan yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini dalam termasuk persepsi, dalam memori, dan kemampuan kognitif pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem-sistem yang berlaku di interaksi manusia pada komputer. Dan yang ketiga adalah aspek sosial dan kultural. Aspek sosial dan kultural ini yang berhubungan dengan latar belakang dalam budaya pengguna atau etika dalam suatu pengguna tersebut yang mempengaruhi preferensi desain antarmuka. Interaksi manusia komputer ini memiliki tantangan dalam interaksinya. Yang pertama adalah meningkatkan usability di berbagai platform atau bisa disebut dengan mobile, desktop, dan web. Dan yang kedua adalah mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan keterbatasan fisik atau kognitif. Dan yang ketiga adalah menyelarasakan antara teknologi baru dengan kebutuhan penggunanya. Tren dan teknologi terkini dalam interaksi manusia komputer memiliki realitas virtual atau disingkat dengan VR dan realitas augmented atau disebut dengan AR. Pengalaman imersif yang memperluas cara manusia yang berinteraksi dengan dunia digital atau dunia modern saat ini yang memiliki jaringan-jaringan komputer yang memiliki sistem-sistem tersebut. AI dan machine learning dalam antarmuka, asisten cerdas, prediksi input, dan personalisasi pengalaman pengguna. Wearable teknologi atau bisa juga dengan disebut perangkat yang dikenakan yang memungkinkan interaksi langsung dengan komputer atau jaringan. Dalam 3 pengertian tersebut memiliki tren dan teknologi yang bersangkutan dengan interaksi manusia komputer. Interaksi ini bisa juga kita sebut dengan bentuk komunikasi atau aksi timbal balik antara dua pihak atau lebih atau yang lain. Dengan dalam konteks sosial, interaksi sering melibatkan 2 orang atau lebih yang bertukar informasi, yang melakukan percakapan, dialog, atau berkolaborasi. Ya intinya, interaksi itu memiliki suatu lingkungan atau lingkup suatu berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi ini juga dapat terjadi di berbagai situasi atau kondisi. Misalkan, interaksi memiliki 3 konsep dalam pengertian atau penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah interaksi sosial, dan yang kedua adalah interaksi manusia dan teknologi, dan yang ketiga adalah interaksi dalam lingkungan. Dalam 3 interaksi ini memiliki penjelasan atau pengertian masing-masing. Yang pertama adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini ketika 2 orang atau lebih berkomunikasi secara langsung atau melalui media seperti berbicara, bertukar pesan, atau bekerja sama.
Sedangkan nomor 2 adalah interaksi manusia dan teknologi. Interaksi manusia dan teknologi, misalnya saat seseorang menggunakan komputer atau smartphone, mereka berinteraksi dengan perangkat tersebut melalui input atau seperti mengetik atau mengklik dan menerima output dari perangkat. Sedangkan nomor 3 adalah interaksi dalam lingkungan. Interaksi dalam lingkungan memiliki organisme hidup juga berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, tumbuhan yang berinteraksi dengan sinar matahari, air, dan tanah dalam perkembangan untuk tumbuhnya. Ada beberapa macam jenis komputer yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran, fungsi, dan tujuan penggunanya. Berikut adalah beberapa jenis komputer yang umum. Berdasarkan ukuran, superkomputer ialah memiliki komputer dengan kapasitas pemrosesan yang sangat tinggi, biasanya digunakan untuk keperluan ilmiah atau militer seperti simulasi cuaca atau penelitian genetik. Sedangkan nomor 2 adalah mainframe, yaitu komputer besar yang mampu menangani banyak tugas dan pengguna secara bersamaan. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga pemerintahan untuk pemrosesan data dalam jumlah besar. Dan yang ketiga adalah mini komputer. Mini komputer ini memiliki ukuran kapasitasnya lebih kecil dibandingkan mainframe, tetapi masih lebih besar dari komputer pribadi dalam digunakan di lingkungan bisnis untuk mendukung banyak pengguna. Yang keempat adalah mikrokomputer atau PC atau personal computer. Jenis komputer yang paling umum digunakan oleh individu untuk keperluan pribadi atau kantor seperti laptop, desktop, dan tablet. Berdasarkan fungsi, memiliki 3 komputer digital atau analog atau hibrida. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer analog digunakan untuk memproses data kontinu seperti suhu, kecepatan atau tekanan, umumnya digunakan di industri atau laboratorium untuk kontrol dan pemantauan. Sedangkan nomor 2 ialah komputer digital. Komputer digital ini memiliki proses data yang bersifat diskrit atau bilangan binar dan lebih umum digunakan misalnya dalam laptop, desktop, dan server. Nomor 3 adalah komputer hibrida. Komputer hibrida ini menggabungkan kemampuan komputer analog dan digital, biasanya digunakan untuk sains. Berdasarkan tujuan yang diinteraksi manusia, komputer ini memiliki komputer tujuan khusus yang sebagaimananya adalah dibuat untuk melakukan satu jenis tugas tertentu, misalnya ATM atau kontrol mesin industri atau kalkulator. Komputer tuan umumnya memiliki rancangan-rancangan yang akan datang, seperti rancangan untuk melakukan berbagai jenis tugas seperti pemrosesan kata atau pemrograman. Seperti pemrosesan kata pemrograman, desain grafis, dan browsing internet. Beberapa poin penting dalam interaksi manusia komputer atau singkatan IMK. Yang pertama adalah User Centered Design. Desain yang berfokus pada kebutuhan, keterampilan, dan preferensi pengguna. Pendekatan ini memastikan produk lebih relevan dan mudah digunakan. Yang kedua adalah Usability, yaitu aspek ini menilai seberapa efektif, efisiens, dan memuaskan sistem saat digunakan. Pengujian usability ini sangat penting dalam proses pengembangan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga adalah interaksi yang natural. Ia mengembangkan teknologi yang mendukung interaksi yang lebih alami, seperti perintah suara, gestur, atau antarmuka visual yang sederhana dan intuitif. Yang keempat adalah feedback dan responsivitas, yaitu sistem harus memberikan umpan balik yang cepat dan jelas, sehingga
Pengguna dapat memahami hasil dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan bila perlu. Yang kelima adalah prinsip antarmuka pengguna atau user interface, yaitu desain antarmuka harus konsisten, memudahkan navigasi, dan menarik secara visual sehingga interaksi pengguna yang lebih lancar. Yang keenam adalah teknologi adaptif, yaitu dalam perkembangan AI dan machine learning mendukung sistem untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan preferensi pengguna. Itulah kesimpulan secara keseluruhan interaksi manusia komputer yang bertujuan meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan teknologi dengan memastikan sistem lebih mudah diakses, lebih efisien, dan memberikan pengamanan yang lebih menyenangkan. Sekian materi pembelajaran tentang interaksi manusia dan komputer. Apabila dalam pembahasan pembelajaran interaksi manusia dan komputer memiliki kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video yang saya berikan dalam pembelajaran tersebut.